Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holwati dari kelas TI 19C1 dengan nomor NIM 311910598. Ingin menganalisa aplikasi Gojek. Sejarah Gojek Indonesia. Di era tahun 2000, layanan jasa ojek di Indonesia mulai berkembang ke sistem online. Jika dulu layanan ojek hanya bisa kita temui secara tradisional, seperti kita harus mendatangi pos-pos ojek terlebih dahulu agar bisa menggunakan jasanya. Dengan bantuan teknologi IT, kita bisa memesan ojek dari mana saja serta kapan saja. Layanan jasa ojek online ini pun terkenal di masyarakat dengan nama Gojek Indonesia. Gojek Indonesia memiliki nama lain seperti PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Fokus utama layanan dari Gojek Indonesia adalah memudahkan siapa saja untuk melakukan pemesanan ojek via aplikasi online. Aplikasi Gojek online ini sudah dapat Anda unduh secara gratis, baik di Google Play Store untuk smartphone, Android, dan aplikasi Store untuk smartphone berbasis iOS. Inovasi ojek online Gojek Indonesia adalah buah karya dari seorang putra bangsa bernama Nadiem Makarim. Atas presentasinya inilah dalam mengembangkan Gojek menolong banyak masyarakat se-Indonesia. Di tahun 2020, Nadiem Makarim diangkat menjadi materi pendidikan Republik Indonesia. Meski demikian, perkembangan Gojek tetap berjalan seperti signifikan, bahkan semakin baik dari tahun ke tahun. Gojek menerapkan strategi sistem informasi marketing melalui 3 tahap yang disebut Customer Life Cycle. Tahapan pertama adalah acquire, yaitu mendapatkan pelanggan menggunakan teknik direct marketing, yaitu dengan melakukan promosi secara langsung di sosial media. Tahapan kedua adalah engage, yaitu menambah pelanggan menggunakan teknik cross-sell dan upsell, yaitu bekerja sama dengan para mitra perusahaan yang mau menggunakan layanan Gojek sehingga hal tersebut dapat menambah jumlah pelanggan baru. Tahap ketiga adalah retain, yaitu mempertahankan pelanggan atau loyal customer menggunakan teknik customer support, di mana perusahaan menanggapi setiap keluhan dan keinginan konsumen sehingga perusahaan dapat menciptakan loyal customer. Gojek sudah menerapkan sistem e-business dalam proses marketingnya. Kegiatan marketing dilakukan dengan memasang flyer di website perusahaan, mitra kerja, sosial media, dan segala bentuk media elektronik lainnya. Selain itu, baru-baru ini Gojek juga memasang video iklan di YouTube yang dinamakan ketika seorang menekan iklan tersebut, maka otomatis akan langsung masuk ke website perusahaan. Berikut contoh flyer yang telah menggunakan dalam kegiatan marketing. Jenis-jenis jasa layanan Gojek. Yang pertama, Gorid. Pada layanan Gorid, Anda akan mengantarkan pelanggan dari tempat penjemputan ke tempat tujuan. Gorid adalah pilihan transportasi yang memberikan kecepatan, kemudahan pemesanan, dan kemudahan menentukan tujuan pengantaran. Dan yang terpenting adalah keamanan dan kenyamanan. Pelanggan akan memasukkan tempat penjemputan dan tujuan mereka ke dalam aplikasi ketika memesan layanan Gorid dengan jarak maksimum 30 km. Yang kedua, GoFood. GoFood adalah layanan pesan antar makanan dengan lebih dari 75.000 restoran yang terdaftar di aplikasi Gojek pada layanan GoFood.
Anda akan membelikan makanan yang dipesan oleh pelanggan dan mengantarkannya ke lokasi pelanggan sesuai dengan keterangan di aplikasi. Maksimal jarak pengantar pada layanan GoFood adalah 25 km. Yang ketiga, GoSend. Pada layanan ini, Anda akan mengantarkan barang dari pelanggan ke tempat tujuan sesuai dengan pemesanan di aplikasi. Anda dapat mengantarkan barang dan dalam satu area yang sama dengan maksimal berat barang 20 kg dan maksimal ukuran 70 x 50 x 50 cm. Selanjutnya, yang keempat, GoShop. GoShop adalah layanan belanja yang memudahkan pelanggan untuk membeli barang atau memakan di toko yang tidak terdaftar pada layanan GoFood dan GoMart dalam satu area yang sama. Lokasi pembelian dan pengantar sesuai dengan yang tertera pada pemesanan pelanggan di aplikasi. Maksimal jarak pengantaran di tempat belanja ke lokasi pelanggan yaitu 30 km. Yang kelima, GoMed. GoMed adalah yang kini bekerja sama dengan Halodoc, merupakan layanan untuk pelanggan yang ingin membeli obat, vitamin, dan kebutuhan kesehatan lainnya di apotik berlisensi yang sudah tersedia di layanan GoMed. Pada layanan GoMed, Anda akan memberikan dan mengantarkan obat atau kebutuhan kesehatan lainnya kepada pelanggan, sesuai dengan pemesanan pelanggan di aplikasi. Tidak berhenti sampai di situ saja, Gojek juga akan meluncurkan layanan GoWork yang menawarkan 3 layanan baru, yaitu jasa pembersih untuk bersih-bersih rumah atau kantor, kemudian jasa pijat untuk pijat panggilan, dan jasa kecantikan layanan salon keliling. Semua jenis layanan dapat dipesan oleh pelanggan lewat aplikasi. Gojek merupakan, dengan hadirnya layanan ini dapat menyerap banyak tenaga kerja. Melihat kondisi di tanah air, banyak para penganggur yang memiliki keahlian namun sulit mencari kerja. Dengan layanan ini, Gojek mencoba untuk berkontribusi dalam penyelesaian masalah tersebut. Selain itu, Gojek juga mencoba menciptakan style baru dalam menggunakan jasa transportasi. Di sini ada fitur-fitur layanan Gojek aplikasi. Input data. Yang pertama, calon penumpang menentukan lokasi penjemputan dan lokasi tujuan, kemudian Gojek akan mengkalkulasi pembayaran, dan kemudian calon penumpang memilih cara pembayaran dalam arti cash atau memakai kredit Gojek. Yang kedua, driver on the way. Setelah melakukan pemesanan, aplikasi akan merespon untuk mencari supir Gojek terdekat dengan lokasi calon penumpangnya. Pada fitur ini, calon penumpang akan melihat GPS mengenai keberadaan supir Gojek yang akan menjemputnya, bahkan terdapat berapa lama estimasi yang dibutuhkan supir Gojek sampai lokasi calon penumpang, SMS, dan telepon ketika supir Gojek belum sampai juga. Calon penumpang bisa manfaatkan fitur SMS dan telepon yang telah disediakan oleh Gojek aplikasi. Selanjutnya, driver review. Untuk fitur ini, penumpang dapat memberikan ranting dan komentar mengenai pelayanan yang dilakukan oleh supir Gojek. Karena dari ranting inilah supir Gojek akan mendapatkan bonus bulanan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan Gojek ini ditinjau dari 2 hal, yaitu karyawan dan penumpang. Tidak perlu takut jika tidak diterima. Saat semua persyaratan yang diajukan lengkap, maka tinggal nunggu panggilan saja. Pasti akan diterima. Tidak perlu membuang uang tulisan lamaran dan CV di atas materai. Cukup dengan mengupload berkas saja. Tidak perlu interview panjang lebar seperti layaknya masuk ke perusahaan besar. Hanya sebatas himbauan. Memiliki banyak teman, di antaranya penumpang dan teman Gojek lainnya. Menjadi ladang pahala apabila penumpang selama itu. Jangkauan orderan luas, tidak terbatas, bisa dilakukan part-time, paruh waktu. Jika memiliki pekerjaan yang tepat, bisa digunakan untuk menambah penghasilan, mendapatkan pengalaman baru, tidak perlu masuk kantor dan dimarahi bos. Kalau rajin bisa dapat menghasilkan lebih, berbeda dengan karyawan atau orang kantor. Kekurangan dan kerugian jika menjadi driver Gojek harus menggunakan seragam lengkap. Setiap hari harus bisa sabar dan rendah hati jika penumpang memarahi driver. Akun gampang terus speed, waktu kerja tidak tetap. Gaji berdasarkan jumlah orderan.
Sering miscommunication dengan penumpang. Tetap bersikap lemah lembut, harus tetap sabar dan rendah hati jika dibentak pelanggan. Orderan berbagi rata oleh banyak member Gojek lainnya. Harus mengerti dan memainkan aplikasi. Hasil bisa dilihat langsung dari aplikasi memilih rating. Pemesanan harus menggunakan internet dan HP Android. Terkadang sering miskomunikasi aplikasi, sering error di beberapa daerah, masih sulit mencari driver karena membernya masih sedikit. Bisa report kritik dan saran kurang ditanggapi. Untuk GoFood, kadang pemesanan lama datangnya. Untuk GoFood harus membayar 2 kali lipat dari harga makanan. Driver kerap salah menerima informasi, tidak bisa naik kedua, atau berbonceng dengan teman atau sahabat. Terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.